Makanya saya agak, maksudnya ya itu mungkin ijtihad masing-masing, tapi sebagian dai manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi ngapain, lagi perbaiki ini, lagi ini, lagi ini, lagi ini, lagi ini, lagi ini. Yang saya tidak tahu itu semua dari guru-guru saya, tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang, Ustaz kan boleh-boleh saja, iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian Ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shouting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Oh, hukum asalnya boleh, iya boleh. Kalau bicara boleh-boleh, saya nggak bisa mengharamkan, boleh-boleh aja. Tapi apakah begitu cara para salafus saleh sementara kau mengatakan di atas manhaj salaf? Apakah begitu diajarkan oleh guru-gurumu dahulu seperti itu? Adakah ustaz-ustaz kita dahulu seperti itu? Ya kita jaga ya. Jangan cuma terpedaya dengan jumlah audiens, jumlah followers, enggak. Kita ingin yang berkualitas, kita ingin berjalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah umrah, saya umrah. Tahu-tahu saya keluar dari hotel, tahu-tahu ada sekelompok orang berbaju hitam pakai sorban rame-rame. Ini siapa ini? Sampai saya, jangan-jangan ini kelompok sesat yang puasa lihat laut itu kan mereka baju hitam kan? Kalau laut sudah pasang puasa, kalau Ramadan, Lebaran juga lihat apa laut. Ternyata ustaz sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ngajarin semua timnya untuk jalan dengan gagahnya, rame jadi pusat perhatian. Narsis. Saya hati aja sakit, cuma saya nggak bisa apa-apa. Ini saya baru ngomong sekarang. Jadi ikhwan mau saya, jangan bilang semua orang bisa kena. Ini ustaz tadi masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ingin dibilang apa? Dibilang ahli baca Quran. Kita tidak masuk dalam hati manusia, tetapi waspada. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke sana kita putuskan. Sum'ah, cerita. Sampai ada sebagian orang yang mobilnya kemudian macet, mogok, dia ganti ban, kemudian disoting. Ini lagi ganti ban. Ngapain? Saya ngapain? Untuk menunjukkan bahwasanya kau hebat. Kita nggak tahu, tapi nggak ngapain. Yang kalau kita dakwah itu ilmu yang penting. Bukan saya keren, bukan saya ganteng, bukan saya bikin fitnah nanti yang lainnya. Apakah saya mau tampil saya harus pakai liven misalnya, atau pakai bedak? Saya tujuannya ilmu atau supaya ganteng di hadapan ibu-ibu? Saya tidak perlu validasi ibu-ibu. Yang penting validasi dari istri saya. Ilmu, yang penting ilmu. Saya dulu pernah mengisi di salah satu stasiun TV beneran. Ustaz pakai, enggak. Ustaz pakai, mungkin dia bilang supaya pencahayaan. Enggak. Saya udah ganteng, saya enggak cantik, saya ganteng. Nanti kalau gitu tambah jadi cantik, bukan ganteng lagi. Kan laki-laki ganteng, enggak ada laki-laki cantik. Oh saya, kita bukan artis. Rasulullah bersabda, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan biasa. Rasulullah terkadang jalan tidak pakai sendal. Bukan pencitraan, untuk menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan dunia. Kita ini sedang berdakwah, mengingatkan orang kepada akhirat, bukan untuk membuat mereka fokus pada dunia. Bukan dengan motor mewah, mobil mewah. Kalau kau naik mobil mewah sendiri, jangan usah pamer-pamer. Bukan untuk skincare macam itu, urusan dunia. Kita bicara agama. Makanya dakwah mulai bergeser. Coba tanya guru-guru kita, masyayikh kita di Madinah atau di Yaman atau di mana, apa mereka begitu? Maka ikhwan, maksud saya tidak menganjurkan antum ikut dukungan, tidak usah mendukung. Ya silakan. Saya khawatir dakwahnya seperti itu. Jadi pusatnya lagi bukan ilmiahnya lagi, tapi keren-kerenan penampilan dan lain-lainnya ya. Yang di luar daripada esensi dakwah sunnah. Yang kalau nanti ujung-ujungnya masalah niat bahaya. Niat bahaya. Saya sempat tegur seorang kawan. Dia duduk kemudian dikurungi ibu-ibu pada ketawa-ketawa pada foto-foto. Malu, saya bilang, malu. Kita ini bukan artis yang dilihat oleh ibu-ibu foto-foto kemudian malu. Ngapain mejeng di depan ibu-ibu? Ya ibu-ibu ngapain ya? Mejeng depan antuna sekalian. Apa manfaatnya? Ngapain?
Tidak semua yang kita lakukan ikut ke selera audiens. Kita ini tugasnya mendidik mereka, bukan mereka mengatur kita supaya sesuai dengan keinginan mereka. Cari keridhaan Allah, kita bukan cari keridhaan audiens. Tentu dengan elegan, dengan ilmu. Saya takut dakwah bergeser.